Aku akan ajak kalian untuk kopak di weekend ini, tapi aku nggak tahu kopaknya di mana karena aku masih belum pingin kemana gitu. Dan ikuti keseruan aku kali ini kopak sambil baca buku. Kalian penasaran kan di mana? Makanya ikutin, ayo. Jadi aku mau nunjukin kalian outfit aku kopak kali ini. Segini aja, nggak kelihatan ya? Jadi aku pakai celana linen. Terus bajunya baju jogger as always. Terus ya baju jogger ini dari zaman aku SMA sampai sekarang aku usia 27 masih cukup. Karena dulunya belinya gede emang sengaja biar bisa dipakai lama. Ya gini aja, nggak kelihatan ya. Aduh gimana ya. Pokoknya ini celana linen. Ini celana yang aku pakai, celana linen. Terus pakai ini. Terus pakai sandal Crocs warna hitam. Bye bye, ayo kita berangkat keburu siang. Kedai Kopi Potehi ini ada di Jalan Gajah Mada nomor 66 Sidoarjo. Pelopor budaya kopi tiam tradisional yang mengusung nuansa retro tahun 90-an dan kental dengan nuansa Tionghoa. Nama Potehi diambil dari wayang boneka khas budaya Tionghoa. Kedai Kopi Potehi ini memiliki desain interior yang identik seperti toko kelontong lawas, dilengkapi hiasan kalender jadul, piringan hitam, meja bundar, dan kursi kayu. Ini aku pertama kali nyobain es kopi Milonya dari Kedai Kopi Potehi dan roti bakar Srikaya. Ini menurut aku rasanya identik banget dengan nuansa yang seperti ini sambil baca buku itu masuk banget. Atau kalian yang ngajak teman kalian ke sini sambil ngobrolin hal-hal ringan, hal-hal berat itu masih cocok banget sih untuk ditemanin kopi Milo dan roti bakar ini. Dan ternyata es kopi Milonya ini enak banget. Perpaduan antara kopi dan Milo itu balance banget. Rasanya itu bercampur jadi satu di dalam mulut. Ada rasa pahitnya, ada rasa manisnya, dan balance semua. Atau kalau yang kalian sama seperti aku yang gak suka kopi, ini masih tetap masuk kok. Ini rasanya gak begitu pahit dan gak begitu manis juga, tapi balance semuanya. Dan aku suka kalau urusan roti bakarnya ini crunchy di luar tapi moist di dalam karena kebantu dari selai serikayanya. Dan aku suka dari selai serikayanya karena dia itu nggak lembut banget, jadi masih ada tekstur serikayanya itu. Jadi seakan-akan kita itu makan roti bakar tapi disandingkan dengan buah serikayanya sendiri itu. Dan lagi-lagi kalau semisal kita nggak bereksperimen itu juga kurang lengkap. Ada kopi Milo dan ada roti bakar itu kalau semisal dipadukan jadi satu rasanya seperti apa? Jujur, ketika dipadukan menjadi satu antara roti bakar dan es kopi Milonya, ini aku sebenarnya agak kurang suka. Cuman sukanya di bagian teksturnya aja karena dia lembut banget rotinya, nggak crunchy. Terus kalau yang rasanya ini jadi kayak gimana ya? Nano-nano gitu. Seperti janjiku di awal, aku bakal nemenin kalian weekend dengan baca buku. Buku yang aku baca kali ini berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Secara garis besar, buku ini membahas tentang suatu kehilangan anak. Oke, aku pulang dulu ya, jangan di skip. Jadi setelah keluar tadi di Potehi, aku baru baca buku ini. Ini itu tentang kepergian, jadi tentang kehilangan anak. Dan dia itu baru dikaruniai anak yang memang cobaannya itu cukup berat ya. Dan dia mencoba untuk berdamai dengan suatu keadaan dan dia bisa. Ya, ini buku tentang psikolog, tentang bagaimana cara mengelola emosi dan lain sebagainya. Mungkin kalau semisal kalian lagi butuh buku tentang psikolog, beli ini, cocok. Terus tadi itu di Potehi. Nah, di Potehi itu emang kafe-kafe, bukan kafe sih, kayak lebih tepatnya tongkrongan yang culture abis. Jadi banyak anak
apa ya, kayak persatuan Vespa, terus banyak deh pokoknya, terus anak-anak yang ontelan gitu. Itu banyak tadi di situ, cuman nggak aku rekam karena aku takut mereka nggak bersedia gitu. Jadi aku ngerekam aktivitasku aja, dan aku nggak bisa ngobrol karena aku masih belum punya mic, dan aku juga malu kalau ngobrol di publik. Jadi segitu dulu mungkin video vlog yang sangat singkat ya. Aku mau ajak kalian bersih-bersih, mau nggak sih bersih-bersih kamar, karena di meja belajar aku yang buat standing HP ku ini kotor banget. Coba lihat, berantakan banget, ada donat, ada ini, ada itu, dan belum aku tata. Dan ini pun selimut ini itu kayaknya ini udah ditata sama ibuku, jadi aku nggak menata. Pas pulang-pulang udah rapi aja ini, tadinya berantakan banget. Ya udah, itu aja mungkin video bersih-bersih rumahnya, bukan rumah, kamar. Next ya, karena ini juga aku mau ngeberesin baju-baju kotor yang ada di mana. Kalian kelihatan nggak? Ini banyak banget, belum aku masukin ke tas. Jadi aku mau masukin ke tas, terus kalian besok aku ke laundry. Kenapa nggak dicuci di rumah? Karena biar meringankan aja gitu. Apalagi ya, udah itu aja sih vlog kali ini, sesimpel itu. Jadi jangan lupa subscribe sekarang juga. Iya, jangan lupa subscribe. Udah ya. Like.